Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Maifa, NIM 19004119. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang konsep supervisi pendidikan yang baik yang ada di sekolah maupun di perguruan tinggi. Konsep ini kita bagi dua karena memang topik yang sangat luas, sangat lebar di minggu ini. Kita akan coba lihat mulai dari konsep dasar supervisi pendidikan. Apakah itu pengertian rasionalnya? Tujuan dan fungsi dari administrasi dan supervisi pendidikan maksudnya itu kita melihat lebih jauh tentang prinsip dari supervisi pendidikan dan peranan dari supervisi pendidikan. Ini akan kita lanjut ke topik berikutnya di minggu setelah ini. Untuk mengkaji lebih jauh tentang proses dan teknik yang digunakan dalam supervisi pendidikan yang ada di sekolah dan juga akan dikembangkan. Bagaimana proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dari kegiatan supervisi, dan juga termasuk teknik beberapa teknik yang coba dikenali mulai dari teknik individual, teknik kelompok, teknik langsung dan tidak langsung. Mudah-mudahan dua minggu ini perspektif Anda terkait dengan kegiatan supervisi pendidikan yang ada di lembaga pendidikan itu bisa dimaknai secara baik dan paling tidak Anda kenal dan paham tentang betapa pentingnya kegiatan supervisi yang harus dilakukan oleh supervisor di setiap lembaga pendidikan, khususnya di sekolah. Ini sekedar pengenalan saja buat saudara. Seperti analoginya gini, terdiri dari dua kata super dan vision. Super artinya segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Kata super barangkali kita bisa tumpangkan di Superman. Superboy, kenapa jadi Superman? Karena memang kemampuan skill yang dimilikinya itu melebihi kapasitas normal yang dimiliki oleh orang lain. Visionnya misalnya seperti Superman, dia bisa terbang. Manusia lain tidak ada yang bisa terbang. Ketika kacamatanya dibuka, dia mampu menembus pandangan sekian kilometer ke depan. Sementara manusia lain gak bisa. Super, makanya disebut sebagai sumber tenaga kegiatan supervisi. Ada kata kedua namanya vision, pandangan jauh ke depan. Artinya sudah punya visi pada saat yang lain belum memiliki, kita udah punya perspektif tentang itu. Artinya selangkah lebih maju visinya untuk menganalisis dan melakukan. Orang baru berencana tapi dia sudah melaksanakan. Ini manifestasi dari siapa sebenarnya orang-orang yang kita sebut sebagai pelaku supervisi yang melaksanakan kegiatan supervisi yang orangnya kita sebut sebagai supervisor. Jadi tolonglah diingat yang melakukan kegiatan supervisi kita menyebutnya sebagai supervisor. Sedangkan kegiatan yang disebut dengan supervisi, jadi ini dulu yang mesti diluruskan. Jangan salah menempatkan kata. Oke, jadi kita sekaligus hanya sekedar memberikan wawasan untuk saudara supaya tidak salah menempatkan kata. Artinya, sekali lagi ya kita garis bawahi manusia atau pelakunya yang kita sebut sebagai orang yang melaksanakan kegiatan supervisi kita sebut sebagai supervisor. Sedangkan kegiatannya kita menyebutnya sebagai supervisi. Nah, akan muncul pertanyaan setelah ini. Siapa sebenarnya mereka yang kita sebut sebagai supervisor? Siapa mereka yang kita anggap memiliki visi yang lebih dari super dibandingkan yang lain? Apakah
kepala sekolah, guru, atau siapa. Atau ada orang lain yang kapasitasnya dianggap memiliki skill atau kemampuan atau syarat yang terpenuhi sehingga mereka bisa kita sebut sebagai supervisor. Terus apa pentingnya kegiatan supervisi di sekolah? Ini akan kita coba analisis untuk minggu ini, mulai dari konsep, apakah dari pengertian, tujuan, fungsi, termasuk nanti kita akan lihat prinsip-prinsip dari kegiatan supervisi. Yang jelas secara historis dulunya atau mula-mula kegiatan ini diterapkan di sekolah atau konsep dan supervisi yang kita anggap masih sangat tradisional, yaitu pekerjaan yang masih berupa inspeksi, kegiatannya masih dalam bentuk pengawasan atau mengawasi dalam pengertian kadang-kadang ada indikasi mencari-cari kesalahan dan juga menemukan kesalahan dengan tujuan apa untuk kemudian diperbaiki. Dari kegiatan perbaikan baru boleh atau bisa dilakukan setelah dicari adanya kesalahan. Padahal dari konsep supervisi sebenarnya bukan mencari kesalahan tapi proses pembinaan. Nah, kemudian ini berkembang menjadi kegiatan yang sekarang kita sebut sebagai supervisi pendidikan yang kategorinya adalah ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena tidak memenuhi 3 persyaratan utama. Yang pertama yaitu sistematik, yang kedua yaitu objektif, dan yang ketiga ada alat yang digunakan, ada instrumen khusus sebagai alat pencatat atau pendeteksi. Jadi tidak hanya sekedar melakukan kegiatan tanpa persiapan untuk melanjutkan dalam bentuk pembinaan, artinya dengan melakukan pencatatan atau menggunakan instrumen tertentu, catatan-catatan khusus yang disiapkan untuk melakukan tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan saat itu, artinya di kemudian hari memang diharapkan terjadinya perubahan, terjadinya pembinaan, terjadinya perbaikan dari orang-orang disupervisi oleh si supervisor tadi. Nah, siapa yang disupervisi ini melihat pada konsep supervisi itu sendiri. Dari banyak sumber, kalau coba googling juga ditemukan berbagai jurnal, berbagai buku pendidikan terkait dengan supervisi pendidikan ini. Kita bisa mengimplementasikan pada satu konsep yang sama. Supervisi adalah sebuah proses usaha, satu usaha yang tujuannya adalah untuk menstimulasi melakukan koordinasi dengan melakukan pembimbingan secara kontinu akan terus-menerus terhadap pertumbuhan siapa? Pertumbuhan para guru. Semua guru-guru yang ada di sekolah, baik sifatnya individual maupun secara kolektif atau kelompok, agar apa? Agar mengerti, agar mereka lebih paham, agar lebih efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi-fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi, memang niat dari kegiatan supervisi ini luar biasa. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan pembinaan dan membantu guru mengembangkan diri agar tampil menjadi manusia yang luar biasa untuk mendidik dan atau melakukan atau mewujudkan tugas mereka dalam fungsi-fungsi pembelajaran yang mereka laksanakan setiap harinya. Sekarang sayang saja untuk melihat salah satu pendapat dari Barter and Bregner yang menyatakan bahwa kegiatan supervisi itu sebagai satu teknik layanan yang tujuan utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus untuk memperbaiki secara bersama-sama berbagai faktor yang ada, yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Berarti, fokus utamanya adalah proses pembelajaran dilakukan oleh guru. Tujuan bisa dilihat bagaimana setiap orang yang ada di sekolah, khususnya guru, secara bersama-sama memperbaiki berbagai macam faktor yang turut mempengaruhi proses itu. Jadi, intinya, sama proses menjadi sebuah teknik layanan untuk membantu dalam rangka memperbaiki
Memperbaiki berarti ada proses pembinaan, makanya ada instrumen khusus pada proses pencatatan dari awal. Proses penjalanan perbaikan ada tindak lanjut, jadi kegiatannya tidak sama lagi dengan kegiatan yang mungkin secara tradisional dulu pada saat histori. Munculnya kegiatan supervisi di awal yang lebih dikenal sebagai istilah inspeksi. Mengawasi dan mencoba mencari berbagai macam kesalahan ada indikasi seperti itu. Tapi sekarang tidak. Karena tujuan utamanya adalah untuk membina semua terangkai dalam proyek untuk melihat dan pelajari semua proses itu diikuti dengan tujuan kajian empirik. Apa tujuan dari supervisi pendidikan? Tujuannya jelas adalah untuk memberikan layanan dan bantuan. Jadi, memberikan layanan sekaligus bantuan untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, meningkatkan kemampuan mengajar guru di sekolah atau di kelas menjadi fokus utamanya memang kepada guru, perbaikan layanan, perbaikan kemampuan, perbaikan kapasitas kualitas guru dalam proses pembelajaran di kelas. Domainnya adalah salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar terkait dengan supervisi pendidikan adalah 1. Mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah, dan yang kedua, mencoba meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran yang ada di sekolah, dan yang ketiga, mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Staf yang dimaksud ini adalah guru. Mereka yang bertugas sebagai ujung tombaknya pembelajaran yang ada di kelas. Jadi dengan mengidentifikasikan bahwa guru adalah manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan, maka guru berhak mendapatkan layanan untuk dibantu untuk proses mengembangkan kemampuan dan skill mengajar di kelas. Sehingga apa dampaknya menjadi luar biasa baik untuk proses dan untuk peserta didik. Sekarang kita lihat berbagai prinsip dari kegiatan supervisi pendidikan. Banyak sekali prinsip yang sebenarnya yang mesti dipenuhi dalam setiap kegiatan supervisi pendidikan yang ada di sekolah. Di antaranya, beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa ada 4 prinsip utama. Yang pertama adalah disebut scientific atau prinsip ilmiah, artinya sangat realistis, sangat empiriknya, dan data-datanya berdasarkan data yang sebenarnya, sangat ilmiah. Sebenarnya artinya persoalan yang akan dikaji, dibantu, yang akan dianalisis bersama dalam rangka membantu guru meningkatkan dan memperbaiki kualitas kehidupannya, kualitas atau kemampuan skillnya dalam proses pembelajaran di sekolah. Itu memang didesain dibina berdasarkan fakta-fakta lapangan. Yang kedua, prinsip demokratis. Prinsip demokratis dalam pengertian bahwa itu dilakukan bahwa kegiatan supervisi dilakukan kepada semua orang yang sifatnya sama, karena orang yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan serupa, artinya mereka diberikan hak untuk menerima atau justru kadang-kadang bisa menolak ketika diberikan bantuan untuk diberikan layanan kegiatan supervisi. Tapi haknya menjadi sama, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan layanan sama, sangat terbuka. Jadi, kegiatan yang dilakukan untuk saling take and give, artinya mereka diberikan layanan ini sejak awal bahwa ini adalah sebuah desain layanan untuk membantu mereka memperbaiki proses, memperbaiki diri dan kemampuan dalam kegiatan dan kemampuan mengajar, hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran di kelas, sehingga proses sadar itu kegiatan ini dilakukan dalam proses ketiga yang disebut dengan prinsip kerjasama. Bidang kerjasama sekolah, supervisor, dan mereka yang disupervisi. Jadi ada skala prioritas, ada kondisi di mana
semuanya bekerja secara bersama-sama. Kenapa? Karena baik supervisor, mereka tidak akan bisa bekerja sendiri. Tanpa diketahui, tanpa kesadaran dari mereka yang disupervisi dari orang-orang yang kita berikan layanan, mereka harus sangat terbuka, sangat-sangat welcome bahwa mereka ingin memperbaiki diri dan memang ingin membantu. Rela terbuka untuk dibantu melalui berbagai proses yang akan kita pandang, yang dipandang oleh sekolah dan dipandang oleh supervisor sebagai solusi-solusi yang harus dilaksanakan. Misal terkait dengan kualitas pembelajaran, kualitas cara mengajar atau skill mengajar. Jadi, kalau kamu tidak welcome, mereka tidak sadar bahwa mereka perlu perbaikan dalam proses ini. Misalnya, ada solusi melalui pelatihan apa, mereka tidak akan mau melakukannya. Sehingga menjadi sangat percuma kegiatan layanan diberikan ketika mereka yang disupervisi tidak dengan sadar, tidak welcome, tidak terbuka untuk memperbaiki diri. Maka, prinsip ketiga itu adalah prinsip kerjasama. Kerjasama semua kegiatan, semua bagian yang terlibat, khususnya supervisor dan mereka yang disupervisi atau guru yang disupervisi, termasuk sekolah sebagai lembaga yang menaungi. Dan prinsip yang keempat adalah prinsip konstruktif. Dalam rangka membangun maksudnya, dan prinsip kreatif, kegiatan dalam pengertian meng-create segala sesuatu dan menjadi lebih baik. Jadi selama ini postur atau kondisi kemampuan yang notabene tercatat sebagai konteks biasa, sekarang bagaimana berubah menjadi luar biasa yang tidak mampu, sekarang bagaimana menjadi mampu. Yang tidak mengerti sekarang menjadi mengerti. Jadi, prinsip keempat itu adalah prinsip konstruktif dan kreatif. Membuat segala sesuatu menjadi lebih baik, meng-create segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang semula hanya tidak 3 menjadi 4, dalam rangka membina, membuat segala sesuatu yang dimiliki oleh guru, persoalan-persoalan dimiliki oleh guru teratasi, sehingga mereka terampil menjadi pendidik yang lebih diterima oleh peserta didik di sekolah. Sehingga tujuan dari proses pembelajaran menjadi lebih gampang dicapai. Kita coba telah prinsip yang lain yang mungkin dilontarkan oleh berbagai ahli di dalam konsep supervisi pendidikan. Kalau kita sentuh sedikit soal konstruktif tadi, yang penting adalah yang digarisbawahi konstruktif, berarti prinsipnya mengarah pada konteks. Perbaikan realistis berarti sesuai keadaan atau tidak dibuat-buat, yang tidak terlalu idealistik. Menjadi memang ada proses bersama dalam rangka memperbaiki segala sesuatu berdasarkan kondisi real yang ada di lapangan. Ada juga istilah prinsip positif, adalah prinsip progresif, yaitu maju selangkah demi selangkah dengan mantap. Artinya, ada perbaikan demi perbaikan, level to level. Jadi, guru-guru yang diberikan layanan supervisi, mereka tidak berada di satu titik yang sama, tapi ada perbaikan demi perbaikan meski tidak terlalu berubah secara drastis. Tapi ada peningkatan dari satu titik, dari satu langkah ke langkah berikutnya, itu namanya prinsip progresif. Jadi, jangan sampai bermain atau melangkah di tempat sehingga tidak ada kemajuan sama sekali. Ada juga yang menyebutnya dengan prinsip inovatif. Inovatif mengupayakan adanya pembaruan, adanya inovasi dan hal baru dalam kegiatan proses supervisi yang pembaruan dari prosesnya, pembaruan dari skill yang barangkali dialami atau diterima oleh si guru sebagai bentuk layanan kegiatan supervisi pendidikan. Dan juga prinsip aman dalam bekerja, menimbulkan perasaan aman bagi kedua belah pihak sebenarnya. Baik
bagi supervisor maupun bagi guru yang dilayani. Ada lagi prinsip reflektif. Nah, prinsip reflektif apalagi? Ini adalah prinsip untuk memberikan kesempatan pada supervisor dan yang disupervisi, artinya kedua belah pihak untuk melakukan evaluasi terhadap diri mereka masing-masing atau terhadap diri mereka sendiri. Si supervisor melakukan evaluasi diri dan yang disupervisi juga begitu. Sehingga ada konsep merefleksi dua-duanya untuk melihat ke dalam diri masing-masing bahwa potensi mereka sebagai atau fungsi mereka kedua titik yang berbeda itu memang dalam rangka saling memberikan bantuan dan layanan untuk proses pembelajaran atau proses pendidikan. Nah, yang lucu ada istilah prinsip negatif, tapi ini harus jadi pertimbangan bagi si supervisor ataupun khususnya bagi supervisor. Kenapa? Karena ini memberikan dampak bagi orang-orang yang disupervisi atau proses atau kegiatan supervisi itu sendiri. Beberapa prinsip negatif ini harus dihindari, misalnya gini. Supervisi tidak boleh dilaksanakan secara otoriter karena ada dampak atau kebiasaan yang sulit ditolak bahwa kegiatan asal muasal dari kegiatan supervisi tadi yang kita menyebutnya sebagai kegiatan inspeksi atau pengawasan yang tujuan utamanya adalah mencari kesalahan. Yang perlu dihindari dan disebut sebagai prinsip negatif ini tidak ada istilah otoriter. Dalam kegiatan supervisi yang kedua adalah kegiatan supervisi tidak boleh mencari-cari kesalahan karena tujuannya bukan untuk mencari kesalahan baru diperbaiki, tapi proses mencari data dan fakta untuk memberi layanan ke siapapun. Apakah mereka yang punya problem atau tidak punya problem, tapi dalam proses pelaksanaan data dan fakta itu dikumpulkan bersama, khususnya si supervisor mencari fakta-fakta atau data empiris dalam rangka membantu guru yang bersangkutan yang dianggap perlu atau seharusnya menerima layanan itu, dan supervisi juga tidak boleh dilaksanakan berdasarkan tingginya pangkat. Jadi, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah karena dia ini demokratif. Siapapun punya hak ya, yang mau sama mau dia pangkatnya rendah, pangkatnya yang tinggi, mau dia adalah guru atau guru lama, guru sudah sekian tahun atau tidak ada pembatasan karena tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, perbaikan skill dan kemampuan guru. Ya guru, tidak ada guru yang bagaimana, tapi semua guru yang ada di sekolah punya hak sama untuk mendapatkan layanan supervisi. Begitu juga dengan beberapa prinsip negatif. Misalnya ada supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil, karena memang bagaimanapun yang namanya kegiatan supervisi adalah kegiatan yang sifatnya terus-menerus, continue, itu adalah dilaksanakan terus-menerus dalam proses perbaikan apalagi terkait dengan skill kemampuan guru. Mustahil kemampuan itu bisa berubah drastis, simsalabim tiba-tiba, karena dia butuh waktu yang cukup panjang. Makanya nggak bisa jalan cepat, tidak bisa main sulap, prosesnya sangat panjang, maka diperlukan instrumen khusus. Proses pencatatan sampai di mana dan di mana tindak lanjutnya, seberapa lama dibutuhkan waktu, kemudian proses mesin nantinya tahun berikutnya akan bagaimana, apakah masih dengan orang yang sama atau bagaimana. Perlu peningkatan atau ada solusi lain yang seharusnya dilakukan atau bagaimana, ini termasuk dalam prinsip-prinsip negatif yang harus dihindari. Supervisi tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran, karena akhir dari kegiatan layanan ini memang diberikan untuk perbaikan tujuan layanan pembelajaran. Dan supervisi juga tidak boleh memperhatikan hal-hal kecil dalam mengajar sehingga guru pada akhirnya bisa membolak-balikkan maksud dari supervisi. Yang
Ya, secara umum garis besarnya seperti apa? Secara baik, banyak sekali kondisi-kondisi atau prinsip-prinsip negatif yang selama ini dilaksanakan atau dilakukan dan ini harusnya dihindari. Maka, kita menyebutnya sebagai prinsip-prinsip negatif. Ada juga secara garis besar dan sampai saat ini juga telah dilaksanakan di sekolah pendapat dari Sutopo dan ini meskipun sudah sangat lama tapi ini masih sangat eksis dilaksanakan oleh berbagai macam kegiatan supervisi yang ada di sekolah oleh pelaku-pelaku yang kita sebut sebagai supervisor tadi. Prinsip yang disebut dengan prinsip original atau organization misalnya prinsip perbaikan. Ada prinsip komunikasi, ada prinsip kontinuitas, dan ada prinsip objektif yang macam-macam namanya. Jadi, kalau Anda mencari dari berbagai sumber, sebenarnya banyak sekali prinsip-prinsip positif yang seharusnya dipenuhi oleh supervisor. Bersama dengan mereka menjadi yang disupervisi dalam proses memberikan layanan kepada guru yang ada di sekolah, teman-teman mahasiswa di ruang virtual dalam mata kuliah, administrasi, dan supervisi sekarang. Kita lihat seperti apa fungsi dari supervisi pendidikan itu. Kita ambil salah satu foundation and dimension ini pendapat Babon yang diturun-temurun dari tahun 1961 masih digunakan sampai saat ini. Ini dijabarkan oleh Sorogen dalam bukunya Supervision and Instruction. Dijelaskan oleh Sorogen dalam bukunya tersebut akan fondasi on dimensional fungsi dari supervisi. Apa saja ke-8 fungsi supervisi yang dimaksud? Yang pertama adalah mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi atau memperluas kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, mencoba memperluas berbagai pengalaman yang dimiliki oleh guru yang ada di sekolah. Dan keempat, menstimulasi usaha kreatif yang ada di sekolah. Dan yang kelima, memberikan berbagai fasilitas termasuk penilaian terus-menerus dilakukan yang ada di sekolah dalam proses kegiatan supervisi. Dan yang keenam adalah menganalisis situasi belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf yang ada di sekolah. Termasuk yang kedelapan, memberikan layanan yang lebih luas supaya memberikan wawasan yang lebih luas dari terintegrasi satu sama lain dan yang ke-8 ini sekaligus menjadi dasar maka disebut sebagai foundation and dimension sebagai dasar dalam proses kegiatan supervisi karena selebar-lebarnya, seluas-luasnya dan layanan ini diberikan untuk kemaslahatan kegiatan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Bagaimana dengan peranan supervisi pendidikan? Seorang supervisor itu dapat berperan sebagai koordinator, mereka juga berperan sebagai pemimpin kelompok, mereka juga berperan sebagai evaluator yang akan mengevaluasi berbagai kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, termasuk mereka yang akan berperan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan supervisi ini. Dari proses pencatatan melalui instrumen tadi, maka sampai di mana kegiatan itu? Tingkat keberhasilan apa yang masih dilakukan? Bagaimana tidak lanjutnya? Apa solusinya tepat? Siapa yang mendampingi? Teknik apa yang digunakan? Dan supervisor juga bertindak sebagai konsultan. Ini 4 peran yang dimiliki oleh seorang supervisor sehingga saya ingatkan kembali, sebagai koordinator mereka mengkoordinasikan semua kegiatan. Sebagai pemimpin kelompok, mereka yang akan memimpin yang akan menentukan arah dan proses perjalanan kegiatan supervisi sebagai keseluruhan. Mereka sebagai tempat mengkonsultasikan semua persoalan-persoalan yang dialami oleh mereka-mereka yang disupervisi dan evaluator mereka. Sebagai tempat atau sebagai berfungsi sebagai orang yang akan mengevaluasi seluruh atau keseluruhan kegiatan proses evaluasi pendidikan di sekolah.
Baik teman-teman, pada bagian bahasan supervisi pendidikan ini, kita lihat bagaimana objek dari supervisi pendidikan itu sendiri. Nah, dengan apa yang disampaikan dalam Olivia dalam bukunya Supervisor for Today's School, di situ dikemukakan oleh Olivia bahwa sasaran atau objek dari supervisi pendidikan itu pada definisinya memiliki 3 domain. Domain yang pertama apa? Memperbaiki pengajaran yang fokus utamanya memang yang diperbaiki itu adalah proses pembelajaran melalui apa? Perbaikan kualitas mengajar guru. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum. Di sekolah, kurikulum itu ada di kepala dan pikiran si guru. Jadi, manifestasi tulisan kurikulum yang tertuang dalam secara tertulis itu adalah dalam pikiran dan kepala si guru, yang dituangkan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga domainnya adalah pengembangan staf. Jadi, memang dikembangkan adalah kemampuan orang-orang di sekolah, khususnya guru. Jadi, orang-orang yang bekerja di sekolah, guru-guru di sekolah melalui kegiatan supervisi, melalui domainnya, ini lambat laun mereka akan tampil menjadi guru-guru yang luar biasa dan guru-guru yang memiliki kemampuan dan skill yang mumpuni. Dan objek dari supervisi pendidikan ini, kalau kita lihat dari berbagai sumber itu, dibagi menjadi 4 secara umum. Yang pertama untuk pembinaan kurikulum, yang kedua perbaikan proses pembelajaran, yang ketiga pengembangan staf, yang keempat adalah pemeliharaan. Jadi apa yang disampaikan Olivia tadi ada 3 sudah cukup. Semuanya dari apa yang disampaikan oleh banyak pendapat ahli, kemudian dikembangkan, dan keempatnya adalah pemeliharaan dan perawatan moral sehingga semangat kerja guru-guru. Ketiga hal yang menjadi domain tadi ketika terpenuhi oleh menurut Olivia, maka yang keempat pada akhirnya akan menjadi atau membuat setiap orang yang ada di sekolah ataupun bahkan sekolah itu sendiri sebagai sebuah lembaga pendidikan akan mampu melakukan pemeliharaan sekaligus perawatan dalam rangka mengembangkan berbagai moral serta semangat kerja. Jadi moral dan semangat kerja dari guru-guru yang ada di sekolah, kita bisa membayangkan bagaimana kita benar-benar dilaksanakan secara tepat, secara oke dan terus-menerus. Akan seperti apa dan yang kedudukan dan kebayangan kita terhadap guru-guru yang ada di sekolah. Sehingga pada akhirnya guru akan bisa membayangkan bagaimana kualitas dan kompetensi sekolah dimanapun berada, karena layanan pembinaan pengembangan domainnya adalah kurikulum, pengembangan staf, dan perbaikan proses pembelajaran akan membuat kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Harusnya idealnya begitu. Mudah-mudahan ini menjadi masukan buat saudara, khususnya ketika menjadi suatu saat menjadi pengambil kebijakan di dunia pendidikan. Apakah menjadi kepala sekolah, menjadi menteri pendidikan, ini menjadi beban yang sebenarnya tidak sedikit, yang menjadi PR untuk diperbaiki. Bagaimana ini tidak hanya sekedar mimpi, tapi dilaksanakan sehingga memberikan dampak yang luar biasa terhadap kualitas dan mutu pendidikan di tanah air. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya berikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.